lagi bersama dengan saya Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini konteks besar kita adalah bagaimana menjadi pribadi bertalenta plus, lebih dari sekedar talenta. Di dalam hidup kita, bila ingin kita menjadi pribadi lebih dari sekedar talenta, tambahkan inisiatif. Inisiatif menggerakkan talenta. Inisiatif menggerakkan talenta. Kita sering mendengar, mungkin kadang jadi klise, perkataan seperti ini: setiap perjalanan dimulai dari langkah pertama. Tapi ungkapan itu memang benar. Pribadi yang bertalenta plus tidak menunggu segalanya sempurna untuk bergerak maju. Mereka tidak menunggu lenyapnya semua masalah dan lenyapnya semua penghalang. Mereka tidak menunggu ketakutannya mereda. Mereka mengambil inisiatif. Mereka mengetahui rahasia yang dipahami para pemimpin yang baik. Momentum adalah sahabat dari mereka. Setelah mengambil langkah pertama dan mulai bergerak maju, semua jadi sedikit lebih mudah. Jika momentum itu menguat, banyak masalah akan selesai dengan sendirinya, sehingga talenta akan mengambil alih. Namun, semuanya dimulai setelah kita mengambil langkah-langkah pertama tadi. Inisiatif menggerakkan talenta. Inisiatif adalah langkah pertama menuju tujuan kita. Ada seorang turis berhenti istirahat di sebuah kota kecil di daerah pegunungan. Di depan satu-satunya kafe yang ada di kota kecil itu, ia duduk di bangku dengan seorang pria tua. Turis itu berkata, "Halo kawan," sapa turis itu. "Dapatkah Anda memberitahu saya tentang kekasan kota ini?" "Oh, Anda bisa mulai dari sini dan pergi ke seluruh dunia sesuka Anda," jawab pria tua itu setelah ragu-ragu sejenak. Perkataan orang tua dan turis ini menggambarkan inisiatif dapat dimulai dari manapun. Tujuan hidup kita tidak ditentukan oleh di mana kita memulai, melainkan apakah kita memulainya. Jika kita ingin memulai dan terus berinisiatif, niscaya kita akan melangkah lebih jauh lagi. Inisiatif menutup pintu ketakutan. Seorang penulis bernama Catherine Peterson berujar, ketakutan berbeda dengan membiarkan ketakutan mengendalikan diri kita. Kita semua manusia memiliki rasa takut. Pertanyaannya adalah, apakah kita yang mengendalikan rasa takut atau membiarkan ketakutan mengendalikan kita? Inisiatif membuka pintu peluang. Benjamin Franklin, founder
dari negara Amerika Serikat memberi nasihat untuk meraih kesuksesan. Melompatlah secepat mungkin demi meraih peluang. Orang yang berinisiatif, orang yang bekerja keras mungkin sukses atau mungkin saja bisa gagal. Namun siapapun yang tidak punya inisiatif hampir pasti dijamin gagal. Saya bertaruh kita mempunyai keputusan yang harus kita ambil, masalah yang harus kita atasi, kemungkinan yang harus kita uji, proyek yang harus kita mulai, tujuan yang harus kita raih, peluang yang harus kita rebut, impian yang harus kita wujudkan. Siapapun tak boleh menunggu segalanya sempurna untuk sukses. Lebih baik 80% yakin dan mewujudkan sesuatu daripada menunggu hingga kita yakin 100%, karena saat itu peluang sudah hilang. Yang keempat, inisiatif meringankan kesulitan hidup. Psikiater M. Scott Peck berkata, hidup memang sulit. Kesulitan hidup bukanlah masalah banyak orang. Cara orang menyikapi kesulitan hidup adalah masalahnya. Sudah banyak orang menunggu datang-datangnya keberuntungan. Fortune, mesin fortune. Banyak orang pingin mendapatkan keberuntungan. Saat menjalani hidup ini, mereka, orang-orang semua kerap merasa hidup ini sulit. Sesuatu yang sekonyong-konyong datang biasanya bukan hal yang kita harapkan. Kita harus berupaya agar berkesempatan menuai sesuatu yang kita inginkan. Filsuf dan penulis William James berkata, tidak ada hal yang melelahkan selain bertahan pada tugas yang terkatung-katung. Kian lama kita membiarkan sesuatu, kian sulit sesuatu itu. Tugas terberat seringkali adalah akumulasi hal-hal mudah yang seharusnya kita lakukan kemarin, pekan lalu, atau bulan lalu. Satu-satunya jalan menghilangkan tugas sulit adalah mengerjakannya. Itu memerlukan inisiatif. Lalu yang kelima, inisiatif adalah pembeda antara sukses dan kegagalan. Ada cerita yang sangat lucu tapi sekaligus menginspirasi, yaitu ada seorang pria yang menjadi pelayan dari seorang bangsawan di Eropa yang dipanggil untuk menghadap kepada bangsawan tersebut. Dia, pelayan itu bernama James. James sapa bangsawan itu, berapa lama sih kau udah bekerja di istana kami? Sekitar 30 tahun, Tuan yang mulia. Seingatku kau dulu bekerja menjaga anjing kan? Benar, Tuan yang mulia, kata James sang pelayan. James, bukankah anjing itu udah meninggal 27 tahun yang lalu? Benar, Tuan yang mulia, kata James. Sekarang, apa yang akan Anda perintahkan kepada saya? Cerita ini lucu ya. Berarti 27 tahun nganggur itu si James. Seperti halnya James yang nganggur 27 tahun.
Banyak orang tengah menunggu perintah orang lain untuk mengerjakan tugas selanjutnya. Hampir semua orang memiliki gagasan, memiliki ide, dan maksud baik. Tetapi banyak orang tidak pernah menggunakan hal-hal tersebut untuk bertindak. Bertindak memerlukan inisiatif. Talenta tanpa disertai inisiatif tidak akan pernah mencapai potensinya. Itu bagaikan seekor ulat bulu yang tidak pernah berubah menjadi kepompong. Ulat bulu tersebut takkan berubah bentuk dan selamanya harus merangkak di tanah. Meskipun ulat bulu itu berpotensi terbang menjadi kupu-kupu. Salam menambahkan inisiatif kepada talenta kita. Salam sehat dari saya, Mr. Sarjan.